Oke Pak, monggo. Oke. Oke. Saya mulai nggih, Pak. Dimulai, monggo. Nggih, monggo. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi anak-anak. pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, sebelum ke pembelajaran, saya absen dulu ya. Hayatuddin. Halo, Hayatuddin. Oke, Lulu. Hadir, Pak. Fajar. Hadir, Pak. Arif. Arif kemana ini? Halo, Arif. Arif lagi ikut lomba, Pak. Oh, ikut lomba. Oke. Arifin. Arifin. Oke, saya lonjatin ya. Mentari. Hadir, Pak. Oke, Agrista. Oke, Agrista belum datang ya. Marina. Oke, Janiko. Aman Pak. Oke, masih ada beberapa siswa ya yang belum datang. Oke, hari ini kita akan belajar yang namanya firewall. Sebelum kita ke firewall, saya pengen ngulas dulu yang namanya IP address. Kemarin kita sudah belajar yang namanya IP address. IP address sendiri kemarin apa, Nak? Masih ada yang ingat, Fajar? IP address itu alamat, Pak. Oke. IP address itu merupakan alamat ya. Nanti kita di firewall juga akan banyak mengenal yang namanya IP address. IP address sendiri itu adalah alamat semua device yang terkoneksi dengan yang namanya jaringan internet. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya firewall. Kemarin sudah Bapak berikan yang namanya modul, APD, sama PowerPoint Bapak. Firewall sendiri kemarin ada yang sudah tahu? Halo? Ada yang... Pak. Oke, pertahanan. Oke, benar sekali. Ada yang bilang yang namanya pertahanan. Firewall sendiri itu adalah sebuah pertahanan yang ada di sistem komputer atau jaringan. Oke, kita coba lihat. Kita ke introduction dulu. Untuk materi firewall, nanti ada KD sama indikatornya. Untuk kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi firewall. Yang kedua, mengkonfigurasi firewall. Nanti kita akan mengkonfigurasi firewall menggunakan Cisco Packet Tracer. Indikator pencapaiannya menjelaskan konsep firewall, mengidentifikasi ciri-ciri firewall, menentukan cara konfigurasi firewall pada jaringan. Untuk tujuannya hampir sama kayak di KD sama indikator. Saya lanjut aja. Oke, kita akan melihat analogi dari firewall. Oke, kita simak baik-baik. Oke, ini kita akan melihat si Udin yang akan berkunjung ke temannya, si Ujang. Jadi si Udin ini akan mengantarkan sebuah undangan. Undangannya itu adalah data, terus ada yang akan melewati jalan. Jalan ini kita ibaratkan sebagai kabel Ethernet, fiber optik, dan wireless. Oke. Sebelum melaju, pasti dia akan menentukan rute mana atau jalan mana yang akan dicari. Oke. Saat di jalan, dia akan ketemu dengan yang namanya rahasia polisi. Oke. Pak polisi ini kita ibaratkan sebagai firewall ya, Nak. Di firewall nanti ada aturannya. Dia harus memiliki SIM sama STNK. Oke.
Oke. Oke. Oke. Dari video tadi saya ingin tanya kesimpulan dari salah satu siswa di sini. Saya ingin tanya ke yang namanya Lulu. Lulu, setelah kamu lihat tadi video yang sudah saya putar, bisa nggak menyimpulkan? Jadi firewall itu tadi memeriksa apakah data yang dibawa itu sudah sesuai aturan atau tidak, Pak. Misalkan tidak sesuai aturan, maka akan ini tidak bisa melewati atau ada security yang membatasinya. Oke, pintar sekali. Oke, jadi firewall itu merupakan sistem keamanan ya. Nah, jadi kita sebagai administrator jaringan itu nanti tugasnya untuk mengkonfigurasi firewall. Jadi paket-paket mana yang boleh masuk ke jaringan kita, paket mana yang tidak boleh keluar, itu tugas kita untuk menentukan atau mengkonfigurasi firewall yang ada. Oke. Definisi firewall sendiri adalah sebuah sistem atau perangkat yang bertugas untuk mengatur lalu lintas jaringan komputer yang dianggap aman untuk melewati dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman. Jadi di firewall kita akan mengkonfigurasi atau menyeting data yang akan lolos atau tidak lolos. Oke, firewall digunakan untuk mengontrol hak akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan internal dan pihak luar. Oke. Cara kerja firewall, prinsip kerjanya ini bisa kita ilustrasikan sebagai penjaga sekolah atau satpam yang berdiri di gerbang pintu masuk sekolah. Ia akan menyaring pendatang yang masuk ke sekolah. Dia akan mengizinkan peserta didik, guru, dan staf sekolah yang masuk untuk masuk ke sekolah kita. Namun ia akan melarang orang yang tidak berkepentingan untuk masuk sekolah. Jadi firewall ini sebagai satpam yang ada di sekolah. Jadi kalau seandainya ada pendatang yang tidak dikenal sama satpam, maka pendatang itu bakalan ditolak oleh satpam. Tapi kalau yang namanya warga sekolah seperti guru, anak peserta didik kita, itu akan kita terima. Oke, cara kerja firewall yang pertama, menutup traffic yang datang atau incoming network traffic berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut. Hal ini adalah fitur yang paling dasar dari sebuah firewall. Yang kedua, menutup traffic yang keluar, outgoing network traffic, berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut. Yang ketiga, menutup traffic berdasarkan konten, jadi konten apa yang boleh kita akses atau tidak, itu ada di firewall. Melaporkan traffic ke jaringan, jadi nanti ada history konten-konten mana yang sudah diblok oleh firewall. Oke. Ciri-ciri firewall, yang pertama dia pasti harus kebal, serta relatif kuat dari segala macam serangan dengan melakukan koneksi jaringan dari host yang terpercaya serta relatif aman. Yang kedua, seluruh aktivitas serta lalu lintas yang masuk serta keluar harus melewati yang namanya firewall. Oke, jadi dia harus melewati yang namanya firewall. Seperti kita mau keluar dari sekolah, pasti kita harus melewati yang namanya pos satpam. Firewall itu bisa atau dapat dilewati oleh aktivitas atau juga lalu lintas yang sudah terdaftar atau sudah dikenal sebelumnya, yakni dengan melakukan setting kebijakan akses. Jadi nanti kita akan setting di firewall ini. Oke. Infeksi data masuk atau keluar. Jadi nanti sebelum data mau masuk atau keluar, yang pertama yang akan dicek oleh firewall, yang pertama itu adalah alamat IP komputer atau IP komputer sumber. Yang kedua, port sumber pada komputer sumber, alamat IP komputer atau tujuan, port tujuan data pada komputer, dan protokol IP. Jadi yang dicek yang pertama itu adalah IP komputer, terus port mana atau port yang ada di MikroTik kita, ether kita itu yang akan dicek, alamat IP komputer tujuan, atau bisa berdasarkan konten juga, dan port tujuan data pada komputer tersebut. Oke. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Halo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sementara Bima. Oh, enggak.
Ada yang tanya ya? Belum, Mbak. Oke. Kalau belum ada yang tanya, kita langsung aja ke praktikum. Oke, silakan dibuka Cisco paket tracernya. Sebelum kita masuk ke Cisco paket tracer, nanti kita buat kelompok dulu ya. Kelompok pertama, Yaniko, Lulu, Mentari. Kelompok kedua, Fajar, Hayat, Agrista. Kelompok ketiga, Arif, Arifin, Marina. Oke, silakan dibuat kelompoknya. Oke, sekarang kita coba ke Cisco paket tracernya ya. Oke. Kalau sudah bentuk kelompok, kita buat yang namanya topologi. Kita buat topologi seperti yang ada di slide kita. Jadi nanti ada server, ada switch, ada apa ini? Client. Client itu nanti komputernya. Ada 2 komputer. Nanti ada sebuah server juga. Ya, kita masuk ke Cisco paket tracer. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Handana ya, penggunaan Cisco paket tracernya ya. Oke, kita buat yang namanya server dulu, Nak. Kita buat server. Terus ada 2 PC. PC 1 sama PC 2. Kita hubungkan dengan yang namanya switch atau hub. Kita taruh aja di sini. Oke. Kalau kita mau menghubungkan 2 device yang sama, kita menggunakan kabel apa, Nak? Strike apa cross? Halo? Fajar? Strike apa cross? Gimana Pak? Kalau kita mau menghubungkan 2 device yang berbeda, kita harus menggunakan kabel apa, Nak? Kabel strike Pak. Oke, pinter. Ya, jadi kalau menghubungkan 2 device yang berbeda, kita harus menggunakan kabel strike. Ini kita hubungkan. Oke. Kita hubungkan ya, ini kita hubungkan. Langkah yang selanjutnya, kita beri yang namanya IP setiap device ini. Jadi server, klien, ini kita apa itu namanya? Kita berikan yang namanya IP. Caranya gimana? Kita klik di sini di server. Habis itu kita ke desktop. Kita berikan yang namanya IP address. IP address di sini kita kasih IP. Kita gunakan IP kelas C ya. 192.168.1.1. Atau subnet, subnetnya otomatis akan masuk ya. Di situ kita ke PC 0. PC 0, ini kita ke desktop. Kita berikan IP juga. Itu 92.168.1.2. Network harus sama dengan yang namanya server. 3 oktet pertama harus sama dengan yang namanya server, ya. Diingat-ingat. Kita pastikan IP juga. Kalau sudah, Nak, kita cek di sini. Kita cek yang namanya konfigurasinya sudah berhasil atau tidak. Caranya gimana? Kita tarik yang namanya pesan ini ya. Kita coba PC 0 dengan PC 1. Oh, ternyata sukses. Kita cek lagi PC 0 dengan server. Sukses juga PC 1 dengan server. Oke, ini sudah sukses semua. Nah, ini ya, sukses. Di praktikum kita di sini praktikum firewall. Jadi kita harus konfigurasi firewall-nya dulu. Caranya gimana? Kita masuk ke server. Kita masuk ke server. Di sini kita ada IPv4 firewall. Jangan yang IPv6 ya. Kita gunakan IPv4 dulu. Nanti IPv6 ada konfigurasi yang beda lagi. Ini kita klik. Di sini ada elo sama deny action-nya. Elo sama deny, kalau elo ini mengizinkan akses yang masuk atau keluar. Deny artinya menolak. Ingat-ingat ya, elo ini untuk mengizinkan, deny ini untuk menolak. Kita elo, kita berikan IP
PC 0 dulu. Ini jadi kita izinkan 192.168.1.2. Ingat-ingat, protokolnya kita berdasarkan IP saja. Remote widgetnya 0.0.0. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya, penghitungan remote widget bagaimana sudah ada di materi IP address. Di sini nak, jangan lupa servisnya ini harus kita on-kan. Ingat. Pak, kalau seandainya tidak di-on-kan bagaimana Pak? Ya, firewall kalian itu tidak akan berjalan. Jadi harus kita on-kan. Kedua, untuk PC satunya kita buat yang namanya deny. Oke, deny PC 3. Oh, ternyata tadi PC 0-nya belum kita add ya, jadinya nggak keluar. PC. Ini kita add dulu ya. Kita add sampai di sini keluar action-nya. Nah, di sini lo kita deny 192.168.1.3. Protokolnya IP remote widget-nya 0.0.0.0. Add dan jangan lupa di save. Yang terpenting nak, kalian harus hafal yang namanya IP dari PC-PC ini, PC 0 sama PC 1. Kalian harus hafal. Kalau kalian nggak hafal, nanti nggak bakalan bisa di firewall-nya, bakalan bingung nanti. Ini kita close saja. Tadi yang PC 0 ini elo ya. Nah, di sini sukses. Jadi sudah berhasil. Sekarang PC 1 kita coba. Nah, di sini violet. Berarti konfigurasi kalian sudah berhasil kalau kayak gini. Jadi PC 1 tidak bisa akses ke server. Kita coba dengan menggunakan command prompt. Kita ping ke IP server 192.168.1.1. Oke, jika reply from kayak gini, berarti kalian sudah berhasil juga ya. Jadi ini diizinkan oleh server untuk mengakses ke server. Kita coba lagi ke PC 1 sekarang. Ping 192.168.1.3. Oh, kok berhasil? Bentar. Oke, kalau kenapa kok berhasil di sini nanti harus diganti ICMP ya. Kalau mau apa ini namanya akses dari command prompt. Oke, ICMP kita save. Kita coba. Oke, ternyata masih ada yang nggak bisa. Oke, ada yang tahu kenapa nggak bisa masih tembus saja ini firewall-nya? Halo? Oke. Oke. Sampai sini? Apa error mungkin Pak settingannya Pak? Ada yang salah. Di mana Janiku settingannya yang error? Iya, mungkin ada settingan error Pak. Oke. Harusnya ada yang Kalau error. di urutannya mungkin Pak di deny dulu Oke. baru di MP ini saya coba 255. Kayaknya emang urutannya ya, ada yang error. Oke, violet. Kita coba kalau seandainya kita menggunakan command prompt, dia harus oke. Oke, command prompt-nya kayaknya ada yang error juga ini. Oke, nggak apa-apa. Kita coba di sini aja ya. Kita gunakan PDULIS saja. Kayaknya ada yang error. Entah ini Cisco pakai tracer saya atau dari konfigurasi saya.
Tapi kita lihat dari PDU listnya saja. Oke, ini sudah sukses. Ini juga sudah sukses. Pak Oke. Alfadi, Oke. saya baru datang, baru rapat OSIS, Pak. Oke, nggak apa-apa, Marina. Nanti langsung gabung dengan kelompoknya ya. Ya, Pak. Makasih. Oke, sama-sama Marina. Oke, nah ini ternyata untuk yang tadi itu kesalahannya kita itu ternyata ngepingnya itu bukan ke IP server ya. Jadi itu kesalahannya Bapak. Jadi kita kalau mau ngecek konfigurasinya, kita ngeceknya itu di sini ya. Kita ke desktop, kita ke command prompt, kita pingnya itu ke server, jangan ke IP-nya sendiri. Kalau ke IP-nya sendiri pasti dia akan sukses. Oke, ini kita coba ngeping ke server. Ini server. Ini untuk IP yang kita izinkan. Oke. Kalau IP diizinkan pasti nanti dia akan replay from IP servernya ini. Nah, ini berarti kita sudah berhasil. Tapi kalau seandainya IP yang kita blok, contohnya PC1 ini kita klik, kita command prompt, kita ping. Nah, ini dia akan baca. Apakah diperbolehkan? Oke, ternyata request timeout. Jadi dia tidak diizinkan untuk mengakses yang namanya server. Oke. Jadi request timeout. Oke. Makanya kenapa kok request timeout, Pak? Karena yang di PC1 atau IP 1.3 ini sudah diblok oleh yang namanya server. Nih, di firewall ini dia di deny. Oke, ingat kalau deny itu artinya diblok. Oke. Tapi kalau lo dia diapakan? Diizinkan. Oke. Itu pula kalau kita mau kirim pesan juga successful. Oke, ini kan in progress ke violet. Begitu pula kalau si server mau ke PC3 juga. Ini dia akan violet. Ini akan sukses. Kenapa kok sukses? Karena di PC 0 ini dia diberi akses untuk ke server. Begitu pula server akan bisa sukses atau diberi akses ke PC 0 juga. Kalau violet semua gimana Pak? Kita cek dulu di firewall-nya. Di sini harus allow atau deny. Oke. Jangan lupa, terkadang ada yang nggak bisa atau successful semua. Ternyata di sini ini belum di-on kan. Ingat, ini sudah saya ingatkan tadi. Di sini harus on, jangan sampai off. Kalau off, firewall kalian itu tidak akan berjalan. Ingat, ini harus on. Saya ulangin, harus on. Oke. Kayak gini ya. Nanti untuk studi kasusnya hampir mirip seperti ini. Hanya saja nanti ada konfigurasi-konfigurasi yang harus kita tambahkan. Oke. Oke, sekarang kita next ke slide ya. Oke, nanti kalian harus bekerja secara kelompok, dikerjakan studi kasusnya. Kalau nggak bisa, harus bekerja sama. Nggak boleh saling menyalahkan kalau ada temennya yang nggak bisa. Harus saling membantu. Oke, kita next ke slide. Ini kita sudah belajar firewall. Kita buat studi kasus. Di studi kasus di sini kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Dalam studi kasus ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai seorang teknisi jaringan adalah merancang bangun simulasi Cisco Packet Tracer dengan ketentuan. Yang pertama, terdapat 3 server
yakni server kepala sekolah, guru, sama siswa. Yang kedua, terdapat 3 klien. Untuk kepala sekolah hanya membutuhkan 1 komputer, dan bagian lainnya masing-masing membutuhkan 3 komputer, sehingga ada 7 komputer. Di sini yang membutuhkan 3 komputer itu adalah guru dan siswa. Jadi kepala sekolah itu hanya butuh 1 komputer, guru membutuhkan 3 komputer, siswa membutuhkan 3 komputer. Jadi ada 7 komputer. Yang ketiga, server kepala sekolah, kalian setting hanya bisa diakses oleh kepala sekolah. Server guru hanya diakses oleh kepala sekolah dan guru. Server siswa hanya bisa diakses oleh kepala sekolah, guru, dan siswa. Jadi semua warga bisa mengakses untuk yang namanya siswa. Tugas Anda, rancang topologi jaringan tersebut di Cisco Packet Tracer. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, silakan didiskusikan ya, Nak. Oke, silakan. Ya, Pak. Jika ada kesulitan, silakan mengajukan pertanyaan. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, ada Sudah, yang... Pak. Oke, Yaniko kayaknya sudah. Oke, silakan Yaniko bisa dipresentasikan. Oke, sebentar Pak ya, saya share Pak. Apa terlihat Pak? Oke, sudah terlihat. Silakan. Jadi seperti ini Pak yang sudah saya kelompok kami kerjakan Pak. Di sini ada terhubung di sebuah switch, kemudian ada klien guru, ada klien siswa, kemudian ada klien kepala sekolah yang terhubung, ada server sekolah, server guru, dan server siswa Pak. Oke. Untuk terkait dengan rule-rule-nya tadi itu untuk sudah saya aplikasikan di dalam servernya juga Pak. Mungkin tinggal mengetesnya ini Pak. Oke, silakan Mungkin bisa ditesnya. Misal contohnya ya. Misalnya dari guru ke guru. Misalnya dari visi 1 guru ke visi 2 guru. Successful Pak. Kemudian dari guru ke siswa misalnya. Apakah bisa successful juga Pak. Sudah. Dari guru ke kepala sekolah. Successful juga Pak. Nah, ini misalnya kepala sekolah ke server kepala sekolah. Successful juga Pak. Oke, good. Terus kemudian dari PC guru sekarang ke kepala sekolah. Nah, ini valid Pak. Oke, pintar. Karena guru itu server kepala sekolah hanya bisa diakses oleh kepala sekolah saja Pak. Ya, oke. Seperti itu Pak. Oke. Itu personal dari kelompok kami Pak. Oke, good. Pintar sekali sudah bisa mengaplikasikan di Cisco Packet Tracer-nya. Untuk kelompok yang lainnya, apa sudah bisa menjalankan seperti Janiko? Halo? Sudah Pak. Oke, saya harap sudah bisa menjalankan
studi kasusnya seperti Janiko. Oke, nah untuk evaluasi kita ada kuis ya untuk untuk mengukur kalian pemahamannya sudah sampai mana. Kita join ini ya. Sebentar. Saya share screen dulu. Oke, kita evaluasi menggunakan yang namanya quizzes. Oke, coba kalian sekarang akses quizesnya, kita join dengan code-nya atau join code-nya 064064. Oke, coba dengan quizzes. Oke ya. Bisa diakses quizesnya. Sebentar Pak, sebentar. Masih lemot Pak. Oke. OTW Pak, OTW. Sudah join Pak. Halo, gimana Pak Alfadin tadi? Sudah selesai? Belum, Pak. Sudah join Pak. Sudah join? Kok nggak ada? Koneksinya lemot Pak, koneksinya Bapak. Belum Pak. Oke, saya ditunggu dulu ya. Tunggu bentar. Ya. Koneksi saya juga lemot juga ini. Oke, sudah ada Fajar, Lulu, Janiko, Marina, Arifin. Oke. Mentari, belum masuk. Arif, Lulu Pak, sudah ya. nomornya Pak. Oh, nomornya. Kodenya. Oke. Oke, sudah ya. Bisa saya mulai ya. Oke, coba kita mulai. Oke, kita mulai. Oke, Agrista memimpin.
Oke, Fajar memimpin. Oke, ayo fokus lagi. Bagi saya sudah selesai, Pak. Tinggal Lulu sama Arifin belum selesai. Oke, tinggal Lulu. Kurang satu soal Lulu. Oke. Oke, sudah selesai semua ya. Oke. Peringkat 1, 2, 3 ada Fajar ya. Oke. Oke, pemenangnya Fajar Warsono sama. Selamat Fajar. Nanti ke kantin sama saya. Oke. Kita sudah bisa mengevaluasi materi firewall kita ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Nak, kita buat sebuah kesimpulan yang nantinya kita kirim di Google Form kalian ya. Coba kalian ketik ini ya. Ini saya masukkan di komentar. Saya kirim di komentar, kalian masukkan kesimpulan kalian yang ada di form itu. Kalian buat kesimpulan, kalian tulis kesimpulan hari ini itu apa. Oke, silakan. Oke, ini sudah masuk dari salah satu siswa. Oke, saya bacakan ya untuk kesimpulan hari ini dari salah satu siswa. Firewall harus kebal serta relatif kuat. Oke, good. Jadi firewall itu harus kebal. Seluruh aktivitas serta lalu lintas pasti harus melewati yang namanya firewall. Oke, good. Firewall bisa atau dapat dilewati oleh aktivitas atau aktivitas atau lalu lintas semua klien. Oke, pintar sekali. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kalian sudah bisa evaluasi dengan sudah membuat yang namanya simulasi di Cisco Packet Tracer. Itu sudah berhasil tadi. Sudah banyak manfaat ya mengenai materi firewall kita. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Tidak ada, Pak. Jelas. Alhamdulillah aman, Pak. Oke, next time kita akan mempelajari firewall lagi. Kalau tadi kita menggunakan Cisco Packet Tracer, next time kita akan belajar konfigurasi firewall menggunakan alat, menggunakan mikrotik kita. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar materi kita hari ini bisa berkah. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Oke, selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfadi. Pak Alwadin, materi